Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar serta berbagi pengetahuan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar dan penuh keberkahan. Perkenalkan, saya Indra Resatika Ismi Solihah, dan di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu materi yang saya pelajari. Harapannya semoga lewat video singkat ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting secara ringkas dan mudah dipahami. Jadi, teman-teman bisa menyimak sambil memahami inti dari materi yang saya sampaikan. Saya juga berharap apa yang saya jelaskan nanti bisa memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya teori, tapi juga nilai yang bisa kita ambil dan amalkan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang syarat dan rukun waris. Latar belakang dari pembahasan kali ini yaitu hukum waris merupakan bagian penting dari fikih muamalah karena mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Islam telah mengatur waris secara rinci dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama agar pembagian dilakukan secara adil dan sesuai syariat. Pemahaman tentang syarat, rukun, sebab, dan penghalang waris sangat penting agar hak setiap ahli waris terpenuhi. Selain itu, persoalan modern seperti status janin, anak angkat, orang tua angkat, dan kasus murtad juga menuntut pemahaman hukum waris yang komprehensif. Pembahasan yang pertama yaitu syarat pewarisan. Terdapat 3 syarat utama agar warisan dapat dibagikan. Yang pertama, meninggalnya pewaris, baik secara nyata, hukum, atau dugaan kuat. Yang kedua, ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, adanya hubungan antara pewaris dan ahli waris, baik karena nasab, perkawinan sah, atau sebab lain yang diakui syariat. Tanpa ketiga syarat ini, pembagian waris tidak sah. Kemudian yang kedua, rukun kewarisan. Rukun kewarisan terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, muwaris atau pewaris, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Yang kedua, al-waris atau ahli waris, orang yang berhak menerima bagian waris. Dan yang ketiga, al-maurus atau harta warisan, yaitu harta yang tersisa setelah dikurangi biaya pemakaman, hutang, dan wasiat. Ketiganya wajib terpenuhi agar warisan sah menurut syariat. Kemudian, sebab kewarisan. Sebab seseorang mendapatkan warisan ada 4 hal, yaitu yang pertama, kekerabatan atau nasab, yaitu hubungan darah seperti anak, orang tua, dan saudara. Yang kedua, pernikahan, yaitu suami atau istri yang sah. Yang ketiga, wala atau hubungan antara orang yang memerdekakan budak dan budak yang dimerdekakan. Kemudian yang keempat, jihad al-Islam, yaitu jika tidak ada ahli waris, harta diserahkan ke Baitul Mal. Pembahasan yang keempat yaitu penghalang kewarisan. Terdapat 3 penghalang utama. Yang pertama, pembunuhan, yaitu pembunuhan tidak berhak mewarisi korbannya. Yang kedua, perbedaan agama. Non-muslim tidak bisa mewarisi muslim, begitupun juga sebaliknya. Yang ketiga, perbudakan. Budak tidak bisa mewarisi atau diwarisi karena bukan pemilik harta. Selain itu, ulama juga memperdebatkan hal lain seperti murtad atau fitnah berat terhadap pewaris. Kemudian status janin dalam warisan. Janin di dalam kandungan berhak mendapatkan warisan jika yang pertama sudah ada ketika pewaris meninggal dan lahir dalam keadaan hidup. Yang kedua, jika lahir meninggal, maka hak warisnya gugur. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan anak angkat. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab. Namun, anak angkat dapat menerima bagian melalui yang pertama, wasiat wajibah, maksimal sepertiga dari harta pewaris. Yang kedua, hibah, semasa hidup orang tua angkat. Kemudian, kedudukan orang tua angkat, begitu juga sebaliknya. Orang tua angkat bukan ahli waris
anak angkat. Namun mereka dapat menerima harta melalui wasiat wajibah sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang. Islam memandang hubungan ini sebagai sosial dan kemanusiaan, bukan hubungan nasab. Pembahasan selanjutnya yaitu kasus murtad dalam warisan. Murtad atau keluar dari Islam menggugurkan hak waris seseorang. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tidak mewarisi seseorang muslim kepada kafir dan tidak pula kafir kepada muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam konteks modern, solusi yang bisa dilakukan adalah pembagian wasiat wajibah atau hibah kepada ahli waris yang murtad agar tetap ada keadilan sosial dalam keluarga. Pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi syarat dan rukun dalam kasus nyata. Syarat dan rukun waris harus diterapkan dengan ketat agar pembagian adil. Kasus-kasus seperti janin, anak angkat, atau murtad menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya normatif, tapi juga aplikatif, menyesuaikan dengan realitas sosial dan tetap berlandaskan syariat. Kesimpulannya, ilmu faraid mengatur pembagian warisan secara adil dan syar'i. Syarat dan rukun waris harus terpenuhi agar pembagian sah. Anak angkat, orang tua angkat, dan orang murtad memiliki kedudukan khusus yang diatur syariat melalui wasiat wajibah. Hukum waris Islam menjamin keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah semangat kita dalam belajar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.